Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Nur Hidayah sebagai pemateri pertama dari kelompok 8. Adapun materi kami yaitu listrik dinamis, hambatan ekuivalen pada rangkaian listrik sederhana, hukum Kirchhoff, jembatan Wheatstone. Pengertian listrik dinamis. Listrik dinamis adalah listrik yang dapat bergerak. Cara mengukur kuat arus pada listrik dinamis adalah muatan listrik dibagi waktu dengan satuan muatan listrik adalah kolom dan satuan waktu adalah detik. Kuat arus pada rangkaian bercabang sama dengan kuat arus yang masuk sama dengan kuat arus yang keluar. Sedangkan pada rangkaian seri kuat arus tetap sama di setiap ujung hambatan. Berdasarkan hukum Ohm, dapat disimpulkan cara mengukur tegangan listrik adalah kuat arus dikali hambatan. Hambatan nilainya selalu sama karena tegangan sebanding dengan kuat arus. Tegangan memiliki satuan volt atau V dan kuat arus adalah ampere atau A. Serta hambatan adalah ohm. Bagian B yaitu hambatan ekuivalen pada rangkaian listrik sederhana. Hubungan seri resistor. Hubungan seri suatu hambatan didapati jika arus dapat mengikuti satu jalan mengaliri dua atau lebih resistor atau hambatan. Dalam hubungan seri, arus yang mengaliri tiap hambatan adalah sama. Hubungan paralel resistor. Hubungan paralel suatu hambatan didapati jika susunan beberapa hambatan dua atau lebih dihubungkan secara sejajar antara satu dengan yang lain. C. Hukum Kirchhoff. 1. Hukum 1 Kirchhoff. Dalam alirannya, arus listrik juga mengalami cabang-cabang. Ketika arus listrik melalui percabangan tersebut, maka arus listrik terbagi pada setiap percabangan dan besarnya tergantung ada tidaknya hambatan pada cabang tersebut. Bila hambatan pada cabang tersebut besar, maka akibatnya arus listrik yang melalui cabang tersebut juga mengecil. Dan sebaliknya, bila pada cabang atau hambatannya kecil, maka arus listrik yang melalui cabang tersebut arus listriknya besar. Hukum 1 Kirchhoff berbunyi 1. Jumlah kuat arus listrik yang masuk ke suatu titik simpul sama dengan jumlah kuat arus listrik yang keluar dari titik simpul tersebut. Kedua, hukum 1 Kirchhoff tersebut sebenarnya tidak lain sebutannya dengan hukum kekekalan muatan listrik. Ketiga, hukum 1 Kirchhoff secara metamis dapat ditulis sebagai. Dapat kita lihat pada gambar tersebut terdapat dua rangkaian hambatan, yaitu yang pertama rangkaian seri dan yang kedua rangkaian paralel. Yang kedua yaitu hukum 2 Kirchhoff. Pemakaian hukum 2 Kirchhoff pada rangkaian tertutup yaitu karena ada rangkaian yang tidak dapat disederhanakan menggunakan kombinasi seri dan paralel. Umumnya, ini terjadi jika dua atau lebih tegangan di dalam rangkaian yang dihubungkan dengan cara rumit, sehingga penyederhanaan rangkaian seperti ini memerlukan teknik khusus untuk dapat menjelaskan dan mengoperasikan rangkaian tersebut. Di dalam sebuah rangkaian tertutup, jumlah aljabar gaya gerak listrik atau epsilon dengan penurunan tegangan atau IR sama dengan 0. Hukum Kirchhoff 2 dirumuskan sebagai berikut. Sigma epsilon ditambah sigma IR sama dengan 0. Baik, selanjutnya yaitu D, jembatan Wheatstone. Jembatan Wheatstone adalah alat ukur yang ditemukan oleh Samuel Hunter Christie pada tahun 1833 dan meningkatkan kemudian dipopulerkan oleh Sri Kaler Wheatstone pada tahun 1843. Jembatan Wheatstone merupakan suatu alat pengukuran. Alat ini dipergunakan untuk memperoleh ketelitian dalam melaksanakan pengukuran terhadap suatu tahapan
yang nilainya relatif kecil sekali. Umpamanya saja suatu kebocoran dari kabel tanah dan sebagainya. Jembatan Winston adalah alat yang paling umum digunakan untuk pengukuran tahanan yang telitinya dalam daerah 1 sampai 100.000 ohm atau ohm. Jembatan Winston terdiri dari tahapan R1, R2, R3 yang dimana R itu adalah ohm, dimana tahanan tersebut merupakan tahanan yang diketahui nilainya dengan teliti dan dapat diatur. Baik, selanjutnya yaitu contoh soal. Dapat dilihat 3 buah hambatan disusun secara seri, masing-masing nilainya 4 ohm, 3 ohm, dan 5 ohm. Hambatan ini kemudian dipasangkan pada tegangan 120 volt. Hitunglah besarnya tegangan pada hambatan 3 ohm. Jawab, R1 sama dengan 4 ohm, R2 sama dengan 3 ohm, R3 sama dengan 5 ohm. V atau volt adalah 120. R total sama dengan 4 ohm ditambah 3 ohm ditambah 5 ohm sama dengan 12 ohm. Jadi rumusnya yaitu V atau volt sama dengan I atau kuat arus dikali R atau ohm. I sama dengan V bagi R total sama dengan 120 dibagi 12 sama dengan 12A. V pada R2 bernilai 3 ohm adalah V R2 sama dengan I kali R2 sama dengan 10 kali 3 sama dengan 30 volt. Baik, terima kasih.